Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi tentunya di channel saya. Oke, kali ini saya bahas yang jadi programnya Gojek deh, yang nyatanya nggak ada manfaat apa ya, manfaat langsungnya gitu teman-teman ya. Apa itu teman-teman? Yaitu program KGMP ya teman-teman ya. Program KGMP itu tujuannya apa sih bang gitu kan? Kalau menurut cara pandang saya, program KGMP itu untuk intinya ya, yang paling utama untuk memfasilitasi mitra-mitranya untuk punya wadah gitu teman-teman. Wadah untuk ketika ada problem, ada case, misalkan contohnya ada orderan fiktif, terus ada masalah akun, misalkan suspend atau bagaimana, ngebuka suspend atau pelaporan dan yang berhubungan dengan misalkan harusnya kita bisa lewat by phone ke customer care-nya Gojek gitu kan, tapi ini bisa langsung di up dan langsung diteruskan ke pihak Gojeknya gitu teman-teman ya. Jadi intinya bisa lebih cepat penanganannya, itu aja yang saya baca. Untuk sisanya mungkin yang kedua, sentimennya mungkin dari beberapa teman-teman beranggapan KGMP ini jualan asuransi ya teman-teman ya, jualan asuransi. Bisa juga teman-teman, karena emang dasarnya yang ikut KGMP itu disarankan untuk ikut namanya program asuransi ya. Preminya itu lumayan teman-teman ya, seharinya bisa 3.000 ya kalau nggak salah, 3.000 apa 3.500 setiap hari dikali 20 apa bagaimana gitu. Mungkin kalau di total sampai 70 ribuan satu bulan. Nah itu untuk kelas ojol 70.000 satu bulan, itu kelas BBJS itu kelas 1 itu teman-teman ya. Itu kelas 1 teman-teman ya, premium ibarat kata itu ya. Nah di situ juga kan namanya kelas premium, premium ya. Kalau yang nggak ikut nggak apa-apa ya kan, cuman kebanyakan terpengaruh, kena doktrin ya, otaknya kecuci bahwa ya kali ikut asuransi bisa jadi gacor. Nah itu lagi-lagi kesalahan beberapa atau kebanyakan teman-teman kita yang belum paham bahwa itu nggak ada pengaruhnya tentang ikut KGMP lah biar gacor. Terus ditambah asuransi, kadang-kadang suka aneh-aneh teman-teman ya sugestinya. Lah kalau misalkan yang nggak ikut berarti notabene nggak gacor dong, kan nggak juga. Saya aja nggak ikut, bahkan satu grup saya itu nggak ada yang ikut teman-teman ya, yang teman-teman saya lama ya itu nggak ada sama sekali nggak ikut. Jadi begini, pinter-pinter kita misalkan jadi agak yang lebih sedikit lah pemikirannya agak yang nalar sedikit ya. Misalkan kita punya masalah nih, ya kan kita ada by phone, telepon customer care Gojeknya kan ada. Buat apa itu? Terus harus ada lewat KGMP kan nggak perlu gitu teman-teman. Bahkan yang mirisnya begini teman-teman ya, justru mungkin anggota KGMP atau ketua KGMP-nya sendiri itu ada nih kasus nih, teman saya ya, bukan kasus yang serius ya, tapi ini ya lumayan menyita kantong ya atau pendapatan harian. Teman saya nih baru bergabung sih, ini lagi-lagi ya, yang kemarin konten tentang Mitra Juara ini tentang program Gojek yang ngawur, dan bahkan ini diperbuat oleh anggota KGMP itu sendiri atau bahkan ketua KGMP-nya. Nah itu menyarankan untuk terapi akun yang ngaco, yang asal, yang nggak bener teman-teman ya. Nah terus ketika gabung sama saya, beberapa hari kemudian baru ketahuan apa-apanya. Dia lama-lama cerita ngasih tahu akunnya begini-gini, lama-lama begini. Nah ternyata dia di dalam wadah itu dikasih tahu sama ketua atau semacamnya lah di wadah KGMP itu suruh on 14 jam ya. 14 jam, bayangin. Itu waktu yang terlalu lama teman-teman ya. Dalam kondisi level akun yang pendapatannya masih cenderung rendah, dan terus ditambah apa teman-teman? Yang paling fatalnya yaitu ikut slot GoFood. Nah, itu makanya teman-teman jangan pernah ikut namanya slot apapun yang ada di Gojek kecuali slot Goret, itu aja.
Slot GoSend dan Food jangan ikutin. Itu merusak akun. Kenapa bang? Alasannya merusak akun. Nih kalian main logika dan main nalarnya kalian. Nah, kalian anggap ya main slot Food itu kan harganya 6.000 atau 5.000 di kota manapun mungkin segitulah. Nah, pendapatan segitu per jamnya kira-kira tembus nggak? Masuk akun standar apa enggak? Misalkan per jam itu yang harusnya akun yang bagusnya itu kisaran standar ini ya, yang standar itu hanya misalkan 30, tapi ini kan bisa jadi hanya cuma 5.000 dalam waktu 1 jam, atau anggaplah dapat 2 order jadinya 10.000 atau 12.000 maksimal, atau bahkan semaksimalnya 3 orderan ya, 1 jam itu 3 orderan. Karena begini, karena resto itu kita nggak semuanya bisa cepet, ada yang nanti ketemunya yang lama, dan bahkan kalau pas lagi rame bisa 1 jam, itu bayangin argo 5.000 penyelesaiannya 1 jam. Nah itulah kenapa akun bisa rusak ketika kalian setelah main Food Aceng ya, slot Food ya, itu dampaknya. Nah terbukti teman saya ini namanya siapa ya, namanya Benny, Bang Benny, orang Jogja ya, itu dia ngikut slot GoFood, jadinya hancur teman-temannya akunnya. Nah setelah kembali lagi, setelah dapat arahan dari saya dan dapat masukan dan saya suruh begini-gini, ya udah dia ikutin. Udah lama-lama malah lumayan, alhamdulillah. Nah malah belum, udah lumayan kena musibah lagi teman-teman ya, motornya kena razia karena nggak bayar pajak 5 tahun. Ada-ada aja ya. Lagi akunnya udah mulai naik, terus malah bisa nyortir kadang-kadang malah teman-teman ya, bagusnya. Nah jadi begini teman-teman ya, KGMP itu kalian nggak usah ikut KGMP, nggak usah ikut program-program Gojek yang nggak masuk logika, yang mengakibatkan kinerja dan level pendapatan kualitas akun kalian jadi buruk teman-teman ya. Contohnya misalkan ikut KGMP jadi ntar gacor dong bang. Enggak ada kata kayak begitu, itu ngaco namanya, itu ngasal, itu ngarang namanya. Terus lagi ditambah ikut asuransi segala macam. Nggak usah, jangan ikut slot Food apalagi ya, slot GoSend pun jangan lah. Pokoknya GoSend itu pun kalau mau kita nyalain ya bisa masuk aja, nggak perlu ikut slot-slotan. Jadi gitu aja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum ikut KGMP nggak usah ikut, dan yang udah ikut silahkan kalian keluar aja. Jadi gunanya buat penghasilan kita sehari-hari itu nggak ada teman-teman ya. Dia itu gunanya hanya tadi yang di awal saya tadi bilang, untuk mewadahi ketika kita terjadi permasalahan akun. Bukan permasalahan akun jadi gagu, bukan akun yang gagu, bukan akun yang terkena masalah, misalkan suspend, terus masalah dengan customer, terus masalah, pokoknya masalah akun lah, tentang suspend begitulah intinya, supaya lebih cepat katanya begitu. Padahal kan cukup lewat by phone aja udah beres kan gitu teman-teman ya. Oke, sekian teman-teman, mudah-mudahan jadi gambaran yang nyata untuk kalian yang masih berpikiran normal, masih nalar akalnya, nggak usah diikutin ya teman-teman ya. Oke, sekian itu aja teman-teman ya, video konten kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.